Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Azwar Muzakir Ridwan di teknik editing audio dan video. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai title. Mungkin ini sebuah tutorial yang sederhana, namun saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat title blur. Baik, kita langsung saja buka Adobe Premiere Pro-nya. Seperti biasa saya setting dulu dengan menggunakan klik window, workspace, lalu all panel untuk menampilkan seluruh konten atau seluruh fitur yang ada di Adobe Premiere Pro ini. Seperti itu supaya memudahkan dalam proses editing video. Baik, seperti biasa kita siapkan dulu dua video yang akan kita masukkan, yang akan kita edit. Di sini saya menggunakan satu video dulu sebagai contoh. Kita tarik saja, drag and drop di Adobe Premiere Pro. Lalu kita geser dari project ke timeline supaya bisa diatur waktu penayangan di mana kita akan menampilkan title untuk video yang akan kita edit seperti itu. Nah, ini bentuk videonya seperti ini. Kita atur dulu letak di mana kita akan menampilkan title dari sebuah video yang kita edit. Kita coba play. Misalkan kita tentukan, nah di sini kita akan memulai menunjukkan title-nya. Kita klik saja tanda T di sini. Nah, sebentar ya, karena ada sedikit kesalahan. Oh ya, ini harusnya di bagian program ya untuk mengetikkannya. Sudah lama juga nih tidak memakai aplikasi ini. Kita ketik saja misalkan apa judul yang pengen kita tampilkan. Misalkan teknik editing audio dan video. Seperti ini. Kita coba di bagian keduanya kita tulis present misalkan seperti itu. Oke, kita geser, kita coba kasih center. Nah, biasanya untuk proses centering kita menggunakan tools yang ini untuk bisa melihat bagaimana kita mengatur posisi dari si judul tersebut supaya bisa center. Kemudian kita blok dulu, lalu kita coba atur posisinya ya. Nah, di sini kita bisa atur di center seperti itu. Coba kita geser lagi supaya masuk ke frame. Maaf ya, ini agak sulit untuk menggeser-geser mungkin. Memang karena device-nya yang kurang mendukung ya. Oke, kita blok lagi. Kita bisa pilih misalkan bagian atas menggunakan jenis huruf gotik misalkan ya. Bukan gotik, Gotham. Nah, Gotham black. Nah, seperti itu. Biasanya dalam proses pembuatan ini saya bisa bilang cinematic title lah ya. Kita bisa bedakan dua jenis tulisan ataupun mau disamakan juga tidak masalah, tapi di sini saya coba bedakan. Dua-duanya memang pakai Gotham, yang satu bold, yang satu menggunakan yang light ya. Jadi agak tipis lah seperti itu. Lalu kita buat italic atau dimiringkan. Nah, biasanya dalam cinematic title kita mungkin sering melihat di mana jarak antara hurufnya itu tidak terlalu berdekatan. Nah, di sini kita bisa edit untuk pengaturan jarak antara hurufnya di bagian ini.
Nah, kita bisa geser ke kanan ataupun kita bisa ketik juga ya untuk mengatur sejauh mana kerenggangan dari huruf-huruf tersebut. Seperti itu. Kita coba perkecil lagi skala dari si tulisannya. Mohon maaf ya, di rumahnya agak berisik. Oke, seperti itu. Kita coba edit ukurannya dulu atau skala dari si fontnya. Kalau kita geser lagi kerenggangan dari tulisan tersebut. Seperti itu. Misalkan saya atur di 100. Lalu bagian yang present kita buat lebih kecil dibandingkan tulisan yang di atasnya. Kita atur skalanya dulu. Bisa dengan angka, bisa dengan menggeser kursor, itu bisa berbagai macam cara yang teman-teman lakukan. Kira-kira enaknya pakai cara yang mana? Seperti itu. Oke, kemudian kita akan atur shadow-nya ya, shadow dari si tulisan kita supaya ada efek sedikit bayang. Nanti kita akan coba lihat. Sebentar. Wah, sebentar ya, ini agak sedikit susah nih untuk melakukan clicking di laptop saya nih. Nah, ini untuk efek shadow dari si tulisannya kita bisa juga atur mau shadownya berwarna apa. Sini pilih saya warna hitam. Kita bisa atur juga pengaturan shadownya. Walaupun tidak menggunakan shadow juga tidak jadi masalah ya. Ini hanya optional saja. Oke, seperti itu. Mohon maaf ya, ada backsound dari suara-suara sinetron. Mohon maaf. Baik, kita langsung saja ke bagian efek. Kita pilih Gaussian. Kalau yang saya pakai di sini menggunakan Gaussian blur untuk menampilkan efek blur dari tulisan ini. Kita drag and drop terus masukin ke tulisan yang ada di timeline. Seperti itu. Lalu kita lihat di efek control, kita coba cari bagian dari efek tadi. Kita perkecil dulu ya supaya mempermudah. Nah, di sini kelihatan ada Gaussian blur. Nah, di sini di mana kita harus mengaktifkan dulu timeline-nya atau time-nya. Nah, kita atur misalkan di titik pertama itu kita pilih 100, di mana 100 itu menunjukkan blurnya itu 100%. Nah, lalu kita geser time-nya. Nah, di titik mana kita tandai dulu di mana dia akan muncul jelas. Kita pilih 0 sebagai titik akhir dari proses blurnya. Nah, jadi seperti ini. Misal kita coba play. Nah, ini titik blurnya dulu. Nah, menuju ke bentuk jelas seperti itu. Lalu kita akan setting juga di mana kita akan menghilangkan tulisan tersebut. Yang tadi kan udah muncul, lalu kita akan hilangkan lagi tulisan tersebut, yaitu prosesnya kebalikan dari yang sebelumnya. Di mana yang pertama itu dari blur ke jelas, yang sekarang dari jelas ke blur. Tapi kita atur-atur dulu waktunya. Kita kasih tanda dengan mengklik tanda bulat itu. Lalu kita
tandai juga di mana akhir dari tulisan tersebut muncul. Misalkan kita pilih di sembarang tempat ya, ini sebagai contoh saja. Misalkan di sini kita tandai di sini 100 sebagai proses blurringnya. Sebentar, kita coba tes dulu ya. Oke, tadi efek blurnya belum keklik yang untuk blur kebalikannya nih. Sebentar. Kita geser lagi timelinenya supaya tidak terlalu panjang durasinya. Nah, kita tentukan lagi akhir dari si tulisan tersebut, kita masukkan angka 100 untuk efek blurnya. Oke, seperti itu. Kita akan coba putar. Nah, itu blur. Kembali lagi, hilang. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk membuat sebuah efek cinematic title di Adobe Premiere Pro. Tentunya untuk untuk Filmora itu bisa mudah ya karena ada pilihan title-nya tapi kelemahannya itu sudah ditentukan template seperti apa. Sedangkan untuk Adobe Premiere Pro kita bisa milih mau style mana yang akan kita pakai. Ini masih saya coba atur timelinenya, tapi minimalnya teman-teman sudah paham di mana kita akan menunjukkan gambar jelas dari sebuah title, dan di mana juga dia akan menunjukkan tulisannya itu menghilang dari video tersebut begitu. Seperti video yang ditunjukkan di awal materi ini, seperti itu. Lalu untuk mengcopy efek, misalkan kita pengen mengkopikan efek blur ini di title yang lain, tapi masih dalam satu video, kita tinggal klik Alt terus kita geser saja si title tadi, maka dia akan mendapatkan sebuah efek yang sama juga. Nah, ini contohnya. Jadi dia akan mengcopy paste title yang sama dengan efeknya juga terbawa seperti itu. Dengan mengklik Alt terus kita geser. Betul. Nah, ini saya coba rubah ya di sini. Untuk judulnya misalkan hujan rintik-rintik, misalkan seperti itu. Untuk bagian bawahnya kita tulis misal di kebun lah, kan seperti itu. Nah, dia akan mempunyai efek yang sama dengan title yang sebelumnya. Kita coba putar videonya. Nah, seperti itu mungkin teman-teman penjelasan materi perkuliahan teknik editing audio dan video. Mungkin sebuah penjelasan yang sederhana, namun saya berharap teman-teman bisa mengaplikasikan di beberapa video editing yang teman-teman buat nanti ke depannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.